Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke, di video kali ini ya, gue sebenarnya mau ngebahas sebuah koin yang dia tuh menurut gue memiliki sebuah prospek yang bagus untuk kedepannya. Karena dari pattern yang gue lihat itu dia kayak nggak peduli gitu dengan pergerakan si Bitcoin, walaupun si Bitcoin itu sekarang sedang turun ya. Seperti yang gue buatin di video kemarin nih, yaitu dunia cryptocurrency sedang turun karena memang untuk harga Bitcoin kemarin itu udah nyentuh $40 $40.000 ya, sorry ya, di tanggal 28. Sekarang ini tanggal 30 Mei ya, 30 Mei 2021 setengah 4 sore. Nah, ini dia kemarin menyentuh $40.000, tapi dia malah membentuk yang namanya pattern head and shoulders, yang itu artinya dia akan melakukan penurunan atau koreksi sedikit ya. Dan tapi di sini ada yang menarik dari yang namanya pattern yang dibentuk oleh Bitcoin ya. Kalau kita lihat dulu di BTC USDT, ini ya. Ini kan kemarin dia membentuk yang namanya pattern head and shoulder nih, udah masuk ke area 40.000, dan ternyata sekarang dia harganya itu ada di 35.000 karena memang habis membentuk pattern HNS. Dan ya walaupun kemarin sempat ke 33.000 ya untuk terendahnya, karena memang didukung juga oleh weekend, yang itu biasanya memang untuk koin-koin ini cenderung akan turun. Tapi ada yang unik dari pattern yang dibentuk oleh si Bitcoin ini, yaitu pada time frame 15 menit ya. Nah ya, di time frame 15 menitnya ini, nih ya, di time frame 15 menitnya si Bitcoin ini dia udah melakukan yang namanya breakout cuy. Dia udah melakukan yang namanya breakout, walaupun memang masih sedikit ya, masih sedikit nih. Nah, tarik tuh ya, dia udah melakukan sedikit breakout nih di sini, walaupun memang dia masih belum terlalu tinggi ya untuk pergerakan naiknya. Nah, kenapa di sini gue bahas time frame 15 menit yang cenderung itu menjadi pattern yang menunjukkan untuk apa ya, bukan jangka panjang itu. Untuk time frame yang bukan dipakai untuk melihat ke depannya secara jangka panjang ya. Nah, karena memang kalau mungkin kalian yang kemarin udah gua kenalin dengan yang namanya Grow VIP gua di sini ya. Itu gua ada materi yang namanya tentang Binance Futures ya, atau market future, di mana kita itu bisa dapetin keuntungan pada saat Bitcoin itu naik ataupun turun. Makanya di sini kita menggunakan time frame 15 menit karena kita mungkin beberapa kalian juga ada yang udah menggunakan market future ya, atau bermain di future, nggak cuma di spot doang. Jadi nggak cuma beli terus nunggu harganya naik ya. Dan seperti yang udah gue bilang juga, ini kalau di grup VIP ini udah banyak juga nih yang udah memanfaatkan kesempatan si Bitcoin ini yang akan turun kemudian udah breakout lagi nih, udah banyak yang memanfaatkannya nih ya. Seperti ini nih, si admin satunya nih dia udah melakukan trade ya, dapat keuntungan 240%. Kemudian ini juga yang username-nya nggak tahu siapa namanya. Ini dia beli ADA atau Cardano. Ini naiknya cuma 0,1 US dollar, tapi dia mendapatkan keuntungan 200%. Gila. Gila nggak tuh kalau kalian main di market future-nya? Udah banyak juga nih yang ikutan main nih ya. Dia koin Dodo nih, walaupun short, padahal harganya turun, dia masih tetap bisa naik. Nah, seperti itu ya kalau untuk di market future. Nah, makanya di sini gue ngasih sedikit aja, kalian ngasih tahu sedikit aja kalau ternyata Bitcoin untuk time frame 15 menitnya ini dia udah melakukan breakout ya. Di sini dia udah melakukan breakout. Tapi untuk time frame 4 jamnya kita masih belum dapetin apa ya, berita bagus untuk time frame 4 jam ya untuk di waktu sekarang ini. Nah, jadi langsung aja kita menuju koin apa sih yang sebenarnya akan gua bahas di video kali ini ya. Nah, koinnya itu apa ya? Pasti juga kalian udah sering dengar ya, dan dia juga udah masuk CMC top 20 besar. Jadi langsung aja kita buka di coin market cap, dan koinnya ini masuk ke urutan 15, yaitu Polygon atau Matic. Ya, memang Matic dulunya namanya ini Matic, tapi dia udah rebranding atau mengganti nama dia ke Polygon. Jadi udah bukan Matic lagi, tapi di beberapa market memang namanya itu masih Matic ya, belum sepenuhnya berubah jadi Polygon. Nah,
Sebelum kita menganalisa dari Polygon ini, kita kenalan dulu sih dengan apa itu koin Matic ini atau Matic Network ya, Polygon lah. Nah, kita di sini langsung aja buka websitenya. Nah, jadi Polygon ya, previously Matic Network. Jadi sebelumnya namanya ini Matic Network, sekarang dia udah berganti nama jadi Polygon. Kalau di Indodax sepertinya namanya masih Matic ya, kalau kita lihat di Indodax Matic. Sorry. Nah, ini ya namanya masih Matic Network ya di sini ya. Nih. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari si Matic Network ini atau si Polygon ini? Nah, di sini kalau kita baca ya, di sini Polygon is a protocol and a framework for building and connecting Ethereum compatible blockchain network. Ya, aggregating scalable solution on Ethereum supporting a multi-chain Ethereum ecosystem. Nah, jadi si Polygon ini ya atau si Matic ini fungsinya itu adalah memberikan skalabilitas terhadap network Ethereum ya. Yang dimana network Ethereum itu kalau kita tahu udah banyak banget penggunanya, jadi udah cukup penuh ya, udah cukup padat banget. Yang dimana itu mengakibatkan tingginya gas fee ya, atau biaya transaksi dari si network Ethereum itu sendiri. Nah, jadi di sini si Matic ini atau si Polygon ini dia memberikan solusi yang dimana dia itu seperti yang disebut di atas tadi ya, dia ini menyambungkan network Ethereum nih dengan si networknya si Matic ini sendiri. Jadi dia bukan membuat yang namanya network baru ya seperti Zilliqa gitu atau seperti XRP ya. Kalau nggak salah XRP, kalau kita lihat XRP. Kita lihat XRP. XRP masih di kontraknya di Binance Smart Chain ya. Nah, kalau ZIL ini kalau kita ketahui, ZIL ini dia membuat blockchain sendiri kan ya. Kalau ZIL ini dia membuat yang namanya blockchain sendiri. Makanya kalau kalian itu menggunakan Zilliqa, ini biasanya addressnya itu di depannya itu ZIL karena dia menggunakan blockchain mereka sendiri ya, Bu. Tapi untuk si Matic ini atau si Polygon ini dia nggak membuat network sendiri. Dia itu cuma menghubungkan dengan yang namanya network yang udah ada, network yang udah cukup gede ya. Yang ya kalau kalian tahu Ethereum nggak mungkin nggak tahu ya, Ethereum itu udah cukup gede. Bahkan dia itu memang menduduki ranking kedua di bawah Bitcoin ya untuk di coin market cap-nya. Nah, jadi oleh karena itu kenapa si Matic ini kalau kita lihat dari kemarin itu dia memiliki prospek yang cukup bagus nih untuk yang namanya candle atau pola yang dia bentuk nih kalau kita lihat di TradingView ya. Matic mungkin masih namanya Matic ya di sini. Matic. Ya masih Matic Network ya di sini. Kita cari Nah, ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat untuk network si Matic ini sendiri dan kita bandingin deh dengan yang namanya pattern yang dibentuk oleh Bitcoin. Kita sama-sama ubah ke 4 jam ya. Sama-sama ubah ke 4 jam. Ini ya. Nah, di sini Matic ini kemarin all time high-nya ada di 2,7 ya kalau nggak salah, 2,7 US dollar ya, atau kalau di Indodax itu sekitar 40 ribuan kalau nggak salah di Indodax, karena gue makainya di Binance ya untuk beli Matic ini. Nah, kalau kita lihat ini dia pada saat tanggal 18 Mei ya, ini di 18 Mei itu dia malah mengalami kenaikan dari 1,8 dolar menjadi 2,7. Padahal si Bitcoin sendiri nih pada tanggal 18 ini di mana nih, di sini. Ini si Bitcoin ini padahal dia lagi mengalami penurunan yang gila kayak gini. Nih, padahal sebelumnya dia udah tinggi, dia udah mengalami penurunan sampai sini nih. Bayangin nih, 18 ini dia Bitcoin masih di harga 45 ribuan ya. Dan Matic-nya ini dia dari harga 1,8 ke 2,7. Nah, ini pada saat tanggal 18 Matic ini udah naik nih. Dia udah naik. Kemudian dia melakukan penurunan sama seperti yang dilakukan Bitcoin ya, karena ini turunnya dalam banget nih sampai ke 30 ribu.
Nah, Matic juga melakukan penurunan yang cukup dalam banget sampai ke 0,8 ya kalau kita ukur nih dari all time high-nya. Itu 70% ya, memang gila banget, memang penurunannya itu gila banget ya. Dan kalau kita ukur mungkin dari sama-sama tanggal 18 ya di sini, itu Bitcoin cuma melakukan penurunan 30%. Tapi kalau kita lihat dari all time high-nya, kan sama-sama all time high nih. Di all time high-nya itu di sini, Bitcoin ini melakukan penurunan 54%. Nah, tapi walaupun penurunan yang dilakukannya itu lebih parah, lihat recovery yang dilakukan oleh Matic ini cepet banget. Bahkan dia udah hampir menyentuh all time high lamanya nih. Dia hampir menyentuh all time high lamanya. Sementara di Bitcoin ini masih jauh banget nih, nggak ada apa-apanya nih dibandingkan dengan recovery yang udah dilakukan oleh si Matic Network ini tadi ya sebelumnya ya. Nih, nggak ada apa-apanya dari 60.000, ini dari 60 ribuan ya, 63.000 turun ke 30.000, kemudian sekarang masih di 35.000. Matic dari $2,7 kemudian ke 0,7, sekarang dia udah balik lagi ke 1,8, bahkan sebelumnya udah di angka 2,4 nih, di 2,4 US dollar. Ini dia udah mengalami kenaikan yang cukup drastis cuy. Udah 200%. Nah, kenapa bisa pada saat si Bitcoin ini turun nih di tanggal 18 dia malah naik kayak gini? Kenapa juga dia bisa melakukan yang namanya recovery yang cukup cepat? Nah, kalau kita lihat di Coin Market Call ya, untuk melihat agenda-agenda ini, mungkin kita lihat past event atau event yang udah lewat ya, karena sekarang udah tanggal 30. Kita mau analisa nih ada apa di tanggal 18 ini, kenapa Matic ini bisa secepat itu naiknya ya. Kita tulis Matic. Nah, kalau kita lihat di tanggal 18 ini, Matic ini ada event yang namanya Berlin Fork Upgrade. Nah, jadi event ini nih dari si Twitternya si Matic itu sendiri, ini dia ada event yang namanya Berlin Fork Upgrade ya, atau networknya itu udah di upgrade ya dari si Matic itu sendiri, yang mengakibatkan harganya ini melonjak dari 1,8 nih, dia sideway di sini, kemudian breakout sampai ke 2,7 US dollar. Nah, itu yang mengakibatkan Matic ini bisa melambung tinggi pada saat harga Bitcoin aja padahal turun. Nah, terus kalau kita lihat nih dari tanggal 23 Mei, ada event apa sih di 23 Mei? Nggak ada ya. Memang dia eventnya itu biasa aja, cuma konsensus 2021. Tapi kalau kita lihat Matic ini listing di beberapa market yang cukup terkenal nih, Bittrex dan juga X Market. Tapi yang lebih terkenal ini ya Bittrex ini ya, dia pada tanggal 26 dia itu listing ya, atau di sekitar segini, makanya dia udah melakukan kenaikan yang cukup lumayan nih dari 1,7 ya, seperti memang menjadi titik support yang sebelumnya nih di sini, kemudian dia naik ke 2,4 nih, makanya dia memiliki recovery yang cepat banget. Dan kalau kita lihat lagi di sini, si Matic ini dia melakukan partnership kalau kita lihat dengan si Gate Protocol. Nah, ya seperti itu ya untuk Matic. Dan gimana sih untuk kedepannya, dan apakah sekarang adalah waktu yang cocok nih untuk kalian itu ngebeli Matic? Nah, menurut gua untuk Matic ini kedepannya memang memiliki prospek yang cukup bagus banget, karena dia nggak perlu menyebarkan atau mengenalkan network dia sendiri, karena memang dia networknya itu menggunakan Ethereum, tapi dia memberi solusi terhadap network yang udah ada agar menjadi lebih bagus ya. Dia menghubungkan network Ethereum nih, blockchainnya itu dihubungkan dengan Matic ini, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, seperti gas fee atau low throughput ini ya. Gas fee ini biaya transaksinya yang cukup mahal. Nah, kalau kita lihat mungkin pakai Indodax aja ya, karena banyak yang menggunakan Indodax juga. Matic di sini ya, Matic.
Nah sekarang harga Matic ini kalau di IDR dia 27.000 ya, 27.000 rupiah. Nah kalau kalian itu mau nyerok Matic, menurut gua itu kalian itu titik terendahnya bisa serok di mana nih? Di sekitar harga 22.000. Nih di sekitar harga segini ya, di sekitar harga 22.000 ini adalah titik terendah karena memang ini menjadi titik supportnya. Titik support dari apa namanya si Matic ini sendiri. Tapi sekarang menurut gua apakah sekarang itu masih bisa untuk nyerok Matic? Itu bisa. Kenapa? Karena dia sekarang udah berada di titik resisten yang sebelumnya, atau dia memang sekarang lagi membentuk yang namanya titik support yang baru sebelum nanti dia akan naik. Tapi menurut gua untuk koin Matic ini memang lebih cocok untuk kalian beli sebagai koin jangka panjang. Jadi mungkin nih kalau kita lihat dari awal Januari aja, dari Februari nih harganya ini cuma 600 cuy. Sekarang dia ada di 27.000. Itu kenaikannya udah lebih dari 10 kali lipat tuh. Nah nanti ke depannya apakah Matic ini masih bisa terus naik lagi? Kalau dari analisa gua, dari ini juga dari fundamentalnya yang dia tawarkan oleh Matic ini menurut gue memang cukup bagus banget ya. Karena dari pergerakannya dari bulan Februari aja udah lebih dari 10 kali lipat ya. Nih dari Februari ini dia udah 10 kali lipat lebih. Dan memang dia udah menggunakan yang namanya network dari si Ethereum. Nih dia menggunakan network Ethereum. Jadi dia menggunakan network yang benar-benar udah gede ya. Networknya itu urutan kedua di coin market cap. Dan karena solusi yang ditawarkan oleh Matic, karena memang banyak banget yang ngeluh karena gas fee atau biaya transaksi dari Ethereum itu cukup tinggi. Jadi Matic ini memiliki potensi yang cukup bagus nih untuk kalian mau beli. Dan ini ya seperti yang udah gue buat, kalau kalian mau beli sekarang menurut gue udah cukup aman, tapi dia masih memiliki potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya. Karena memang dia sedikit terpengaruh dengan si Bitcoin, sedikit aja, tapi dia melakukan koreksi yang cukup cepat. Dan kalau kita lihat mungkin di upcoming eventnya atau event yang akan datang, kalau kita lihat Matic ini tanggal 10 aja dia udah ada event lagi nih. Nih udah ada 3 event nih. Udah ada 3 event yang menunggu di bulan depan, dan mungkin akan nambah lagi ya di bulan depan, jadwalnya mungkin belum keluar nih. Baru 3 ini yang itu bisa membuat harga Matic ini terus naik nantinya, karena memang solusi yang ditawarkannya itu cukup solutif menurut gua untuk network Ethereum atau blockchainnya Ethereum yang gila mahal banget biaya transaksinya itu ya. Nah jadi mungkin segitu aja buat kalian yang mau nyerok atau membeli Matic ini. Mungkin kalau kalian mau yang aman banget tuh bisa tunggu di harga 22.000, tapi gua nggak bisa pastikan ya apakah nanti harga dari Matic ini akan turun sampai segitu atau dia akan terus membentuk support barunya di sini di angka 27.000 sebelum dia akan melakukan kenaikan lagi nantinya membentuk all time high baru. Kita belum bisa tahu ya karena Matic ini lagi lagi on fire gitu. Jadi pergerakannya ini cukup ekstrim, jadi belum bisa kita analisa secara pastinya, itu belum bisa. Jadi mungkin sekian aja untuk video gua kali ini tentang si Matic Network yang sekarang udah ganti nama jadi Polygon ya. Karena kalau kita lihat Instagram Indodax juga dia sering banget nih masuk Instagram Indodax karena naiknya itu cukup signifikan ya. Nah jadi kalau gitu sekian aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau join grup Telegram kita bisa join, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nih kalian bisa join ke grup main kripto yang isinya ramai ya, kalian bisa saling mengadu nasib kalau kalian sangkut, saling menghibur diri gitu biar nggak stres ya. Dan mungkin buat kalian yang mau menggunakan bot trading cryptocurrency, kalian bisa menggunakan Pionex. Nih videonya udah gue buatin cara-caranya, bisa daftar aja dengan menggunakan link referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang mau nanyain grup VIP, gue nggak tahu ya kapan lagi bukanya, jadi stay tune aja untuk mungkin grup VIP-nya ya. Sabar aja karena memang kita masih
dengan 50 orang yang ada di sini nih yang gak nambah, kita masih belajar tentang yang namanya Binance Future, memanfaatkan gimana walaupun market turun kita itu bisa dapetin untung yang cukup lumayan, ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau gitu sekian aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.